Jumpa lagi Jagat Ribut TV. aimo Ranger 2. Ya, sebuah kamera pemantau yang punya motor pada lensanya, jadi bisa diarahkan kemana-mana kita butuhkan ya. Dan bisa dipakai buat mantau via HP dengan mengendalikan kameranya juga dari HP. Bahkan bisa membuat kita bisa ngobrol dengan orang yang ada di dekat kamera ini. Harganya murah pula. Nah, apalagi yang dimiliki oleh si aimo Ranger 2 ini? Cek video review lengkap ini ya. Ya, aimo Ranger 2 atau aimo Ranger 2. Ini adalah indoor kamera dengan berbagai fungsi yang menarik ya, yang khas untuk sebuah indoor kamera untuk penggunaan konsumer biasa ini ya. Nah, mungkin kalian akan terpikir dulu di awal, si aimo ini siapa atau si aimo ini siapa ya? Dia adalah penyedia perangkat Smart IoT untuk security kelas rumahan dan SMB atau small medium business. Jadi fokusnya memang bukan fokus enterprise, tapi dia fokus di kemudahan setup perangkat, kemudahan pakai, tapi fiturnya mau yang ala-ala profesional. Dan harganya harus yang relatif terjangkau tentunya ya. Nah, oke, kita lihat dulu paket penjualannya ya. Ini adalah unit kamera Ranger 2-nya. Ada kit untuk pemasangan kamera di ceiling atau di langit-langit. Kemudian ada adapter dayanya. Dan ada kabel USB to micro USB ya untuk ngisi daya tentunya ya. Yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Nah, secara desain si aimo Ranger 2 ini dimensinya tingginya 10,6 cm dengan footprint diameternya 7,7 cm. Bobotnya juga ringan di 238 gram. Kemudian kita lihat di sisi depan ini adalah lensa kamera, ada LED indikator, ada built-in mikrofon di sini, ada slot micro SD ya, jadi bisa ngerekam langsung ke dia aja ya. Ada tombol reset juga yang bisa diakses dari depan dengan cara mengarahkan lensa ke atas. Jadi lensanya harus dimainin dulu tuh ya. Kemudian di sisi belakang ada micro USB untuk DC-in atau untuk ngisi powernya. Ada jack Ethernet, jadi kalian bisa pakai jaringan LAN juga, nggak usah pakai WiFi juga bisa. Dan ada built-in speaker di situ. Oke, secara spesifikasi ini adalah kamera 2 megapiksel progressive scan CMOS sensor, 3,6 mm lens fixed focus ya. Field of view-nya 93 derajat horizontal atau 48 derajat vertikal. Untuk night vision dia bisa mencapai 10 meter. Oh iya, dia punya night vision juga. Dan dia bisa pan and tilt juga ya. Pan bisa 0 sampai 355 derajat, sementara tilt ya bisa minus 5 sampai 80 derajat. Nah, untuk video compression ya, dia nggak hanya bisa H264, dia bisa H265 juga. Jadi kalau H265 tentunya filenya lebih kecil ya. Maksimum resolusinya ada di 1080p atau 1920 x 1080. Frame rate maksimum bisa 25 fps sampai 30 fps. Kemudian untuk audio ya, tadi dia punya two-way audio dan dia punya built-in sirine ya. Untuk fitur dia punya motion detection, ada human detection, ada smart tracking, ada privacy mode, ada abnormal sound alarm juga di situ. Dan untuk storage dia bisa pakai micro SD sampai dengan 256 GB. Untuk interface, selain yang Ethernet tadi, dia juga punya interface Wi-Fi. Tentunya Wi-Fi-nya di 2,4 GHz. Oke, mari kita coba setup dulu ya. Pertama setup dengan aplikasi aimo Live-nya dulu ya. Aplikasi ini merupakan pusat kontrol untuk perangkat-perangkat aimo. Ini tersedia di Android dan di iOS juga. Setupnya terbilang mudah ya, tinggal nambahin kamera ke app. Itu bisa dilakukan dengan scan QR code yang ada di label yang terpasang di kameranya. Catatan ya, sangat disarankan untuk melakukan setup Ranger 2 dulu sebelum memasangnya ke tempat pemasangan diinginkan. Jadi jangan digantung dulu baru mau disetup, itu repot gitu ya. Jadi sambungin dulu semuanya baru ditaruh di tempat yang kita mau ya. Setelah menambahkan kamera ke aplikasi, akan ada wizard untuk menghubungkan kamera ke Wi-Fi-nya ya. Nah, smartphone yang digunakan itu harus dekat dengan unit kamera, karena dalam proses menghubungkan kamera ke Wi-Fi ini aplikasi akan mengeluarkan suara lewat speaker dari smartphone untuk memberitahu ke kameranya terkait akses ke Wi-Fi. Ya, jadi ada koneksi langsung antara si smartphone dengan si kamera ini. Sementara itu kalau mau pakai Ethernet cukup hubungkan kamera ke switch atau router dengan kabel Ethernet. Ini selama jaringan lokal udah ada di HCP, ini langsung tinggal celek beres gitu. Nah setelah perangkat terdaftar di aplikasi dan terhubung ke jaringan lokal, kamera udah langsung otomatis bisa dipakai. Silahkan diposisikan pada tempatnya ya. Nah, karena perangkat ini secara otomatis terdaftar di aimo Cloud, maka akses kamera di luar jaringan lokal. Jadi misalnya di rumah pakai Wi-Fi gitu ya, tapi mau keluar rumah jadi pakai 4G, nggak ada masalah, itu langsung nyambung aja karena dari awal setupnya langsung via cloud.
Oke, penggunaannya gimana nih? Nah, fitur dasar seperti pengambilan foto dan perekaman video itu tersedia dan dapat diakses dari user interface di aplikasi iMo Live-nya. Foto dan video itu bisa disimpan langsung ke smartphone ketika perekaman manual diaktifkan. Kalau foto dan video ditangkap secara otomatis oleh kamera, maka file akan disimpan di microSD yang terpasang, NVR di jaringan lokal, atau di layanan cloud dari iMo. Tergantung dari konfigurasi kita tentunya, maunya seperti apa ya. Nah, kita bisa nge-zoom juga, ada zoom digital sampai dengan 16 kali. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pinch di tampilan kamera pada smartphone kalian. Lalu kemudian pan and tilt ya, yang untuk nengok-nengoknya itu ya, secara manual itu bisa dilakukan lewat menu yang tersedia di dalam aplikasi ini juga tentunya. Ya, tentunya fitur ini membuat kamera ini menawarkan area pemantauan yang relatif bisa luas karena kita bisa pilih mau yang mana yang kita pantau ya. Nah, kemudian ada kamera shielding atau privacy mask. Ini bisa diaktifkan dengan mudah untuk membuat kamera tidak mengambil gambar. Misalnya, saat kita tengah berada di area yang dipantau kamera, jadi biar nggak diambil gambar kita. Kemudian untuk smart tracking, begitu dia diaktifkan, kamera akan secara otomatis mengarahkan lensa mengikuti objek. Tentunya bukan kameranya terbang ngikutin, enggak ya, kameranya tuh ngikutin yang nengok, ngikutin orangnya. Kalau orangnya keluar dari framing ya otomatis ya dia nggak bisa pantau lagi ya. Lalu ada fitur push notification, ini bisa diaktifkan untuk memberitahu bila kamera mendeteksi ada objek bergerak atau ada suara yang abnormal. Jadi kita bisa set tuh kalau ada suara yang abnormal, dar gitu, terus ada laporan ke smartphone kita, bisa gitu ya. Kemudian two-way audio, nah ini juga bisa diakses dari menu yang tersedia. Jadi kita bisa ngobrol sama orang yang dekat kamera. Masih hujan, Mas Dian? Masih hujan. Dia juga punya fitur kamera image flip. Ini berguna kalau kamera dipasang kebalik di langit-langit ya. Nah, fitur ini tersedia dan dapat diakses langsung dari app-nya si iMo Live tentunya. Lalu kemudian ada juga fitur share device ini ya, tersedia untuk membagi akses kamera ini orang lain. Jadi misalnya si bapak udah nyeting satu kamera itu terus mau dibagi-bagi ke satu keluarga yang lain, bisa pakai fitur share device. Oh ya, Ranger 2 ini juga dilengkapi dengan Night Vision. Jadi dia tetap bisa melakukan pemantauan di dalam ruangan yang gelap. Night Vision ini akan aktif secara otomatis waktu kamera mendeteksi bahwa pencahayaan di sekitarnya berubah jadi gelap. Karena Night Vision ini menggunakan infrared, video akan jadi hitam putih. Tapi ini harusnya udah cukup memadai untuk pemantauan. Nah, kamera ini cocok buat siapa sih? Kalau kita lihatnya ini cocok untuk pengguna yang butuh kamera atau IP kamera yang mudah di-setup dan juga bisa dipantau dari mana saja. Jadi dari jauh bisa dipantau gitu ya. Bisa digunakan di rumah, apartemen, kos gitu ya, serta untuk kantor atau tempat kerja. Spesial buat yang di kos-kosan, kalau kalian bingung karena nggak ada wifi, kalian mau setup siapa tahu ada modem wifi, itu bisa juga, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa nyambung ke internet via wifi, ya gitu aja, nggak ada masalah. Banyak banget tuh yang nanya sebelum-sebelumnya di kamera-kamera sebelumnya, bisa nggak kalau pakai ini pakai itu? Ya kalau kalian punya handphone nggak kepake, colok ke listrik, terus dihidupin wifi sharingnya atau hotspotnya dihidupin dipakai situ, bisa, sama aja fungsinya ya. Kemudian pengguna yang membutuhkan IP kamera dengan koneksi wifi dan harga terjangkau tentu akan cocok dengan yang satu ini ya. Orang tua juga mungkin butuh ya untuk kamera pemantau aktivitas anak atau juga bisa untuk baby cam. Nah, untuk harga ini relatif miring karena dia ada di kisaran Rp500.000. Ranger 2 ini bisa didapatkan di official store dari si iMo ini yang ada di marketplace lokal seperti Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Hal yang perlu diperhatikan adalah memang kabel daya yang tersedia di paket penjual ini terbilang pendek. Agak kurang mendukung pemasangan Ranger 2 di tempat yang agak jauh dari colokan listrik. Jadi contohnya dia bisa dipasang di langit-langit, tapi dengan kabel 2 meter, ya kalian terpaksa harus manjangin dulu colokannya, taruh di dekat dia gitu. Nah, kemudian smart tracking. Nah, smart tracking ini kadang gagal melakukan tracking untuk objek yang bergerak cukup dekat dengan posisi kamera. Jadi kalau terlalu dekat mungkin agak susah gitu ya. Nah, cara mengatasinya atau menekan kemungkinan dia tidak bisa tracking adalah dengan cara meningkatkan sensitivitas tracking. Jadi kalau ditingkatkan dia akan lebih baik dalam melakukan tracking. Untuk kelebihannya jelas kita bisa lihat bahwa setupnya itu mudah, bahkan bisa langsung diakses dari mana saja selama ada koneksi internet tentunya ya. Area pemantauan pun terbilang cukup luas karena ada fungsinya pan and tilt. Jadi kita bisa pilih lagi mau lihat apa nih ya. Jadi posisikan dia di tempat di mana dia berpotensi untuk melihat ke segala arah. Lalu dia sudah support resolusi Full HD atau 1920x1080 yang high-res itu dengan encoding H265. Jadi hasil rekamannya kecil-kecil ya. SD card 256GB itu akan isinya bisa banyak sekali. Kemudian dia punya two-way audio. Ini sangat berguna sekali juga
untuk pemantauan, dan kita bisa ngobrol juga jadinya dengan orang yang ada di dekat situ ya. Dan tidak ketinggalan, dia juga menawarkan night vision. Jadi dia bisa dipakai untuk memantau kondisi ruangan yang gelap sekalipun. Ya, pada akhirnya kita lihat bahwa fitur yang ditawarkan ini terbilang mumpuni untuk kebutuhan kamera pengaman di kelas dasar hingga menengah. Dan yang paling penting lagi adalah harganya yang terjangkau. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.